membasuh tempatnya kotoran. Kotoran yang keluar dari dalam perut. Kotoran yang keluar dari dalam perut, baik itu yang cair yaitu air seni maupun yang padat yaitu tinja. Wa huwa ma'khudun min masdari najautu asyai'a. Istinja itu diambil dari masdarnya najautu asyai' yang artinya memutus. Maka dalam bab istinja ini, orang yang istinja itu memutus kotoran dari dirinya. Jadi meskipun tidak memutus secara hakiki. Kalau memutus secara hakiki itu seperti memutus tali dari pok itu ujung, pok itu pangkal dari pangkal maupun dari tengah. Itu namanya memutus yang hakiki. Lah kalau istinja itu enggak ada unsur memutus, tapi ini diserupakan dengan memutus, artinya memutus kotoran dari dirinya. Itu secara bahasa. Wa amma syar'an, anapun utawi istinja ing dalem cara syarae iku fahuwa mongko utawi istinja iku izalatul khariji ngilangake perkara kang metu minal farji saking farji, anil farji saking farji, oleh ngilangi sing ngeten. Wa amma syar'an, anapun utawi istinja ing dalem cara syarae iku fahuwa mongko utawi istinja iku izalatul khariji ngilangake perkara kang metu minal farji saking farji, oleh ngilangi anil farji saking farji. Bima in kelawan banyu au hajarin utawa watu, bisyartihi kelawan syarate hajar al ati kang bakal teka. Wa huwa utawi istinja iku wajibun wajib min khurujil bauli saking metune uyuh wal ghaiti lan tai ai ghairihima ai wa ghairihima tegese lan liyane al baul wal ghait min kulli kharijin nyatane saking saben-saben perkara kang metu najisin kang najis mulawasin kang mulawisin kanggo pai walau nadiran senajan iku langka kadamin kaya gedhe wawadiyen lan wadi wawadiyen lan wadi. Secara syarak yang namanya istinja itu adalah menghilangkan hal yang keluar dari farji. Menghilangkan dari mana? Dari farji. Mesti lek sampune napa niku buang hajat itu pasti ada yang membekas di farji. Baik yang membekas itu ada. Nah, cara menghilangkannya itu dengan menggunakan air ataupun batu yang sesuai syaratnya nanti akan dijelaskan. Nah, istinja ini wajib karena ada air seni maupun tinja yang keluar, maupun yang keluar itu bukan berupa air seni ataupun tinja. Contoh, yang keluar bukan seni tapi yang keluar bukan udu uyuh Mas nggih. Sanes uyuh tapi najis, gek iso nggo pai. Walaupun langka ora bendina kaya dene getih. Getih niku kan arang metu sangka dalan ngarep dalan mburi niku kan arang, tapi niku najis. Gek iso nggo pai. Artine iso nggo pai pasti membekas dalam membekas di farji, di tempatnya keluar. Contoh lagi wadi. Wadi itu yang keluar di jalan depannya laki-laki karena kelelahan atau apa. Bar angkat-angkat abot utawa pas angkat abot ngeden ngangkat abot niku kok teles. Lah niku jenenge wadi. Orang nguyuh tapi wadi. Nah, wajibnya itu bilmai kelawan banyu. Bilmai wayakunu al istinja'u lan ana apa al istinja'u wajibe istinja iku bilmai kelawan banyu. Wajibu lan wajib apa istiqmalu qadrin gunakake kira-kira minhu saking banyu
bihaisu yaglibu ing dalem sekirane kelawan sekirane nglindih ngaladzanni ing atase penyono apa zawalun najasati ilange najis wa alamatuhu utawi alamate ilange najis iku zuhurul khusunati pertelane kasar-kasar ba'dan nu'umati ing dalem sause alus-alus fi zakari ing dalem wong lanang wa amal ungsa lan anapun utawi wong wadon iku fabil aksi kelawan sewalike zuhurul khusunah ba'dan nu'umah wala buddha lan ora kena ora apa ayas tarkhiyah yen to nglembrehake sapa mustanji li alla tabqa supaya ora tetep apa an najasatu najis fi tadai fil farji ing dalem pira-pira lelempitane farji hatta tan ghusila sehingga kebasuh apa tadai fil farji awil hajari utawa kelawan watu ayil hakiki tegese watu kang hakiki wa malan perkara fi maknahu kang tetep ing dalem maknane utawa hukume watu ai fi ma tegese ing dalem perkara yukosu kang den padhaake apa ma alal hajari ing atase watu al hakiki kang hakiki fi husulil maksudi ing dalem hasile maksud bihi kelawan ma mingkul lijamidin nyatane saking saben-saben perkara kang atos ai kholin tegese tur kang sepi anir rutubati saking teles-teles tahirin tur kang suci qaliin kang bisa bedol liainin najasati maring kahanane najis fayat juzu mongko wenang apa al istinja'u istinja bil hariri kelawan sutra lirrijali kedue pira-pira wong lanang wan nisa ilan pira-pira wong wadon ghairi muhtaramin liyane watu mau sing ghairi muhtaramin kang ora den mulyaake ai ghairi muazzamin tegese ora den gongake. Kemudian istinja itu wajib. Istinja karena keluarnya air seni maupun tinja ataupun keluarnya hal-hal yang langka jarang keluar seperti darah dan wadi dan lain sebagainya tadi. Wajibnya itu dengan menggunakan air. Menggunakan air sekadarnya saja. Wa yajibu istimalu qadrin minhu. Menggunakan air sekadarnya. Sekadarnya itu bagaimana kok kita bisa sekadarnya sak cibuk, rong cibuk, telung cibuk. Bukan itu ukurannya, tetapi ukurannya ketika sudah ada penyono, keyakinan atau yes pokok sudah merasa bahwa najis yang ada di dubur maupun verjinya itu sudah hilang. Mesti wis duwe ngilmune dhewe-dhewe lah iso ngrayai dhewe-dhewe. Lek nginceng ya ora iso. Nginceng iku ora iso. Arep nginceng dubur itu gak iso. Wong ndelok kupinge dhewe sampean saged Mas, gak iso kecuali lewat kaca. Apa nek ndelok dubur iki gak iso. Lah ngetne kupinge dhewe kangelan. Lah niku mula Gusti Allah maringi kenikmatan berupa apa kuwi indra peraba. Indra peraba iki ngerti iki kasar apa mulus apa halus iki ya iso kok iso roh. Nah iku indra peraba. Ora ngerti nggone, ora ndelok nggone, kapan gatel ning bokong ya langsung temu gitu. Dadi ora digolek-goleki ning endi, pokok apa ki sikile gatel utawa bokonge gatel ora iso ndelok bokong. Kok temu kan ngono. Kok temu iku indra perasa. Sekiranya indra perasa itu sudah bisa meyakini bahwa itu sudah hilang najisnya. Nah, itu dengan air. Dengan air. Dan itu nanti juga harus apa itu harus jeli teliti untuk istinja ini harus teliti.
kudu di apa ya dilembrehne pomo dilembrehne maksudnya cara bahasa itu dipenteng pisan ngoten lho. Ndodok itu kan menteng, bokonge terpisah kan ngoten. Jajal ngadeg bokonge kan mesti ngopo ngimpet kan ngoten nggih. Lah iku gak piye lek arep ngresiki gak iso, kudu dipenteng tenan. Kersane napa niku lempit-lempitane sing angel dijangkau iku saged terjangkau dengan air. Justru malah nanti ada keterangan itu wanita itu ya harus membersihkan ngosoki kabeh ngesor jero-jerone barang niku sing kena najis. Nah, dengan wajib istinja dengan air sekadarnya atau dengan batu. Nyel batu asli batu Mas, batu hakiki atau hal lain yang sehukum atau semakna satu fungsi seperti batu. Nah, satu fungsi seperti batu yaitu apa? Setiap hal yang padat, mingkul lijamitin, benda padat. Benda itu ada 3 kan, ada benda cair, benda gas dan juga benda padat. Lah yang benda padat yang tidak basah atau apa teles utawa apa kuwi lembab, yang tidak basah atau tidak lembab, yang suci, yang bisa menghilangkan atau mengangkat sing iso ya apa ngerik to wis pokoke iso qaliin li ainin najasa, yang bisa mengangkat najis itu. Nah, bukan batu itu tapi apapun itu, contoh tisu niku nggih saged, bukan batu itu tapi bisa fungsinya sama, bisa untuk membersihkan kotoran yang tersisa di tempat keluarnya kotoran tisu. Lah terus teng mriki nggih wonten ugi fayajuzu al istinja bil harir, istinja karo sutra niku pareng. Istinja karo sutra baik laki-laki maupun perempuan itu boleh. Sing ra oleh wong lanang niku soal apa kuwi jenenge napa wau sutra iku memakai. Untuk memakainya laki-laki tidak boleh memakai sutra, tapi untuk digunakan istinja niku bareng. Nah, ghairu muhtarimin, ghairu muhtaramin, ghairi niku nggih. Ghairi bil hajari wa ma fi maknahu ghairi muhtaramin, yang tidak diagungkan. Hal yang bukan batu fungsinya bisa sama seperti batu, bisa hilangkan najis di tempat keluarnya najis, tapi syaratnya itu tadi apa kuwi tohirin, terus jamidin, tohirin, qoliin, sing terus syaratnya lagi yang keempat adalah yang ghairu muhtarumin. Saya ulangi lagi nggih bahwa hal yang bukan batu yang sefungsi dengan batu itu syaratnya ada 4, yaitu pertama jamid, benda padat, yang kedua suci, tidak terkena najis, atau benda padat tapi najis ada, teletong garing, niku benda padat, bentuknya kaya watu, tapi niku najis. Terus apa kuwi toh yang qoliin, sing iso bedol najis, yang bisa menghilangkan najis. Terus yang keempat ini ghairu muhtaram, benda ini tidak benda yang dimuliakan. Contohnya sing padha isone tahu goreng. Lah iku iso nggih ngilangi najis niku iso, tapi kuwi muhtaram, bukan selayaknya tahu goreng kuwi dingge istinja. Belung. Lah belung iku ya gak oleh. Belung, mergo belung iku panganane jin. Belung niku panganane jin, disesepi karo jin. Lah tersinggung jin, boh mambu tai. Nah niku muhtaram, pokoknya makanan muhtaram. Apa maneh kertas yang di situ ada asmaul muazzamah kaya Quran. Wah, nauzubillahi min dzalik niku nggih. Niku muazzam, gak bisa. Tisu sing wis ditulisi rajah. Nah niku ya nauzubillah aja dienggo istinja. Ya tisu biasa, tisu dapur. Tisu dapur, tisu toilet.
Tapi aneh tisu toilet enek ning warung bakso niku. Niku kuwasar niku iki bukan tisu facial niku, tisu bokong. Mergo murah. Nggih. Walakinil afdal. Pun napa dereng niki? Oh sampun nggih. Walakinil afdalu ayastanjia sampun cekap semanten ingkang kula waos geser dumateng panjenenganipun Rama Yai Haris At-Taftazani. Dumateng panjenenganipun kawula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki nyambung mawon waos ingkang dipun waos dening Buya Misbah nggih namung lajengaken nggih matur suwun dumateng Akhinul Karim Buya Misbah ugi dumateng host yang paling ganteng. Niki kula badhe nglajengaken mawon. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi walakinil afdalu lan tetapine utawi kang luwih utama limuridil istinja'i keduwe wong kang ngarepake istinja utawa cebok walau min nahwil bauli lan senajan saking sepadane pipis ta wong yo iku ayas tanjia yen to cebok sapa muridil istinja awalan ing dalem kawitane bil ahjari kelawan pira-pira watu wala yustaratu lan ora den syaratake fiha ing dalem ahjar khina idin dalem nalikane ayas tanjia awalan apa taharatun suci walau khairuha lan sakliyane taharah lakin yusannu tapi den sunahake apa taharah den sunahake apa istinja li khusulil akmari krana hasile perkara kang luwih sampurna sumayut binguha nuli nganut ngureni sapa mustanji ha ing ahjar istinja sumayut binguha nuli nganut mureni sapa muridul istinja wong kang istinja ha ing ahjar sanian kal kaping pindho bil ma'i kelawan banyu li anal ahjara krana sak temene pira-pira watu iku tuzilu ngilangi apa ahjar al aina ing kahanan wal ma'alan banyu iku yuzilu ngilangake apa ma al asara ing labet wal wajibu tawi kang wajib iku salasu mashatin telu pira-pira usapan wajib lan wajib apa takmimul mahali meratani panggonan bikulli mashatin kelawan saben-saben usapan walau kanat lan senajan ono apa salasu ping telu iku mashatin pira-pira usapan iku bisalah sati atrofi hajarin kelawan telu pira-pira watu wahidin kang suwiji wal ibratu tawi kang den gawe tetembungan iku bita'addudil mashi ibrah niku nggih pelajaran utawa tetembungan atau nggih ibrah la bita'addudil hajari ora kelawan wilangane watu fa ilam yutalawwas mongko lamun den gubrati apa mahal bisa ora den mongko lamun ora den gubrati apa mahal bisa niati ing dalem kaping pindho jazat mongko wenang iya yosaniyah wasalisati lan kaping telu bitarfin kelawan pucuk atau sisi wahidin kang siji li annahu krana sak temene ta'addudil mashi iku innama khaffafa angin pastine nipisake apa ta'addudil mashi an najasata ing najis wala yuksiru orang labeti fihi ing dalam ta'addudil mashi apa al istimalu gunakake bi khilafil ma'i kelawan nulayani banyu beda dengan banyu wa dzalika kono wajib iki lo khabari muslimin krana ana hadis
ingkang dipun riwayat Imam Muslim ngan Sulaiman saking Sulaiman Al-Farisi nahana nyegah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annastanjia yen to istinja sapa kita bi aqalla kelawan luwih kitik min salasati ahjarin saking telu pira-pira watu. Bismillahirrahmanirrahim. Nika wau ingkang ngajeng sampun dipun jelasaken kanthi panjang lebar. Lajeng walakinil afdalu li muridil istinja. Walau min nahwil baul ayastanji awalan bil ahjar. La yustaratu fiha khinaidin taharatun walau khairu kalakin yusannu li khusulil akmal. Tapi yang paling utama, meskipun ada pilihan boleh menggunakan air ataupun menggunakan batu, cebok menggunakan air atau batu, tapi yang paling utama itu kombinasi. Walakin afdhalu muri istinja walau min nahwil baul, meskipun cuma pipis. Pipis itu kan asari namun mboten kados tahi kan. Tapi kan karena benda cair. Meskipun itu pipis, kalau bisa itu ada kombinasi. Jadi yang paling utama ayastanji awalan bil ahjar. Yang pertama itu istinja dibersihkan menggunakan batu atau seperti ingkang dipun sabda aturaken Buya Misbah wau itu meskipun yang jelas selain batu itu kan karena benda padat. Itu satu contoh yang mudah zaman dulu. Tapi sekarang itu kan namanya benda padat kan nggak harus sekeras batu, seperti tisu kering dan sebagainya. Nah, itu yang pertama bisa menggunakan ahjar atau benda padat. Wala yustaratu fi khinaidin taharatun walau khairu lakin yusanu li khusul amal. Yang terpenting karena ini kombinasi, yang pertama permulaan dengan benda padat atau menggunakan batu. Yaitu di sini tidak disyaratkan kok harus tuntas bersucinya, enggak. Ya harus tuntas karena nanti akan diikuti menggunakan air. Sumayut bi'auha sanian bilma. Kemudian diikuti dengan air. Alasannya gini, karena untuk namanya batu itu cuma menghilangkan sifat fisik yang nampak, sifat fisik yang nampak. Tapi sedangkan air wal ma ya yuzilu al asya. Sedangkan air itu bisa menuntaskan, menghilangkan tos sampai bekas-bekasi atau dampake ngeten ya. Ya kadang ngeten. Kalau batu atau benda padat yang lain mungkin kuning-kuningnya bisa hilang ya. Kuning-kuningnya, merah-merahnya bisa hilang. Ya namanya kan itu bukan benda cair, benda-benda tidak bisa menuntaskan atau mentotalkan, membersihkan najis itu sendiri. Nah beda dengan air, selain bisa menghilangkan fisik, air itu bisa menuntaskan fisiknya. Dan bisa dampaknya, asar itu dampak atau bekas yang tersisa. Partikel-partikel yang paling kecil. Ya, itu bisa hilang. Nah, jadi wal wajibu salatu mashatin. Jadi di sini yang wajib adalah 3 usapan. Yang wajibu takmimul mahal bikuli mashatin. Wajib jadi meratakan pada tempat tempat keluarnya niku setiap usapan. Walau kanat asal sumasatin bisalasi atrupi hajarin wahidin. Nah itu meskipun ini menggunakan bisalasi atrofi hajarin wahidin, menggunakan satu batu tapi dengan 3 sudut yang berbeda. Ya, jadi di sini yang perlu diperhatikan, kok harus menggunakan 3 batu enggak? Itu 3 batu itu maksudnya kan menggunakan yang digunakan sebenarnya sudutnya. Jadi sudut atau sisi-sisi batu. Kalau sisi batunya ada 3 atau lebih gitu. Yang terhitung itu ibrahnya bita'adudil masih la bita'adudil hajar. Sebenarnya yang urgent di sini adalah 3 kali usapan. Jadi bukan 3 kali batu itu. Meskipun misal ngeten. Umpami istinja menggunakan batu.
watune ada 16 sisi barusan. Kok wedi kanggo hebel nika. Nggo hebel putih jero WC kan. Karena ini mengikuti yang paling utama tadi, kombinasi. Tapi aja sampe nganggo hebel lah. Hebel sing pasang malah kuning kabeh kan ngoten. Dadi monggo hebel. Hebel tunggal nggak masalah, itu kan ada 4 sudut atau 5, nggak harus kok nggowo 3 hebel atau lebih. Lah kok nek kados Sulki dan kawan-kawan nggowo hebel ning WC kabeh kan ngoten. Jadi ngoten, yang penting niku mendapat adat. Terus tadi hal. Niki bahkan ana keterangan ngeten. Meski andaikan nanti yang penting 3 usapan. Andaikan fa'ilam yutalawas fisaniati jasad yawas wasalisati bitarfin wahidin li'an innama khaffafa an najasata fala yuksiru fihi al istimalu bi khilafil ma. Karena ini kan tadi kombinasi kan. Jadi yang pertama itu dengan apa itu batu, yang kemudian diikuti dengan menggunakan air. Masih ini ada keterangan yang sama. Bahkan di sini andaikan nanti pada gesekan yang pertama, jadi pada usapan yang pertama itu kok tidak yutalawas, artinya tidak ada bekas, usapan pertama ini wis tersik ngono ya. Lah pada usapan kedua iki enggak ada bekas, artinya yes malih resik. Jadi isik resik anu batu yang sisi lainnya. Ya, sisi yang dipakai untuk anu usapan kedua tadi masih bersih. Artinya apa? Usapan pertama sudah tuntas. Ya kedua, yang pada usapan kedua itu boleh dipakai pada usapan ketiga. Pada usapan yang ketiga. Bitarfin wahidin, dengan apa itu satu sudut yang sama. Li'annahu inama khaffafa an-najasa wa yusiru fihi. Karena pada hakikatnya apa itu usapan tadi itu cuma menipiskan atau cuma menampaskan najis, tidak sampai memberi dampak pada hilangnya secara total najis itu sendiri. Fi al-istimal berbeda dengan air. Wa dzalika li khabari Muslim kan Sulaiman Al-Farsi nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjia bi aqali min salasati ahjarin. Jadi napa niku Kanjeng Nabi niku mencegah apa itu istinja kurang dari 3 batu. Meskipun ya katakanlah 1 kali sampun bersih total, tapi minimal menggunakan 3. Minimal menggunakan 3. Jadi itu jangan sampai kurang. Waya juzulan wenang. Ai wayu jaziu tegese nyukupi apa yak tasira yen tong ringkes. Sapa al mustanji wong kang istinja ngalal ma ing atase banyu. Sapa al mustanji wong kang istinja ngalal ma ing atase banyu. Li annahu krana satamne ma iku al aslu pokok fi izalatin najasati ing dalem ngilangke najis. Ya, jika itu memang memilih di antara keduanya, itu yang paling diprioritaskan menggunakan air, karena itu air itu termasuk bahan pokok atau media pokok dalam menghilangkan memberikan najis. Au ngala salah sati ahjarin utawa ing atase 3 perwang watu yunaki kang bersihake apa yang kang bersihake sapa mustanji el mustanji teke wong kang istinja bihinna klawan salah sati ajarin al mahalla ing panggonan wa innama jaza angin pestine wenang apa al iqtisarung ringkes ngalas salasi ngatasi 3 in hasala lamun hasil apa al inqau bersih biha kelawan salah sati ahjar wa illa lamun ora inqa zada mongko nambahi sapa mustanji ngalaiha ing atase salah sati ahjar wujuban kelawan wajib hatta yunakia singgo bersihake sapa mustanji al mustanji tegese wong kang istinja al mahala ing panggonan. Ya, terus teng mriki ketika meringkas itu memang yang paling utama ayak tasiro
al mustanji ngal makli annahu al asru fi izalatin najis au ngala salah satu ayat ahjarin. Jadi utawa dengan menggunakan 3 batu. Jadi oleh dengan air dan 3 batu. Yunaki al mutabihinal mahal. Yang jelas itu harus ada target membersihkan tempat keluarnya najis itu tadi. Wa inna ma jazal iktisar ngala salasi. In hasola al inqa'u biha wa illa zada ngaliha wujuban. Ketika 3 batu kok tidak tuntas. Atau 3 batu atau 3 sudut benda padat. Jadi kita tidak bicara batu. 3 sudut benda padat kok tidak tuntas, maka wajib ditambahi. Nah, itu meskipun sampai habis batu 1 pickup mungkin ya. Tapi harus ditambahi. Nah, kalau itu 3 batu itu tidak tuntas. Hatta yunakia, sehingga bisa membersihkan, sehingga orang yang istinja tadi bisa membersihkan tempat yang terkena najis. Wa yusannu lan den sunahake ba'da zalika ing dalam usai mengkono ingqa engqai tegese bersih apa atasli sungaping teloni al iyataru tegese ganjil kan hasola kaya gambare yen to hasil apa al ingqau bersih bi arba'in kelawan 4 fayusanu mongko den sunahake apa al ijnanu kani bihamisin kelawan 5 wa in hasola mongko lampun hasil apa ingqa bersih nika biwitrin kelawan tunggal lam yusanna mongko raden sunahake ba'dahu ing dalam sause hasol apa sayun suwiji-wiji liqaulihi qara dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila istajmara ila istajmaro ing dalam nalikane peper sapa ahadukum salah sijine sira kabeh fal yastajmir mongko becik pepero sapa ahad witron kelawan ganjil rawahu riwayating hadis sapa asy-Syaikhan Imam Bukhari Muslim. Dados teng mriki disunahne ngaping teloni. Artinya apa? Artine napa? Niki artine al-itar tegese niku ganjil. Kan hasol ingqa bi arba'in fayusannu al-ijanu bi khamisin. Ketika kados kalkulatoren wau, memang kalau 3 batu atau 3 kali usapan itu sudah tuntas, itu sudah memenuhi kesunahan ganjil. Tapi di sini al-itar maksudnya taslis niku yaitu kesunahan mengusap dengan ganjil. Ketika contohnya di sini, ketika sudah berhasil membersihkan, sudah berhasil istinja dengan 4 batu, maka disunahkan untuk diganjilkan, yaitu menambah 1 batu lagi atau menambah 1 usapan lagi. Jadi 5 usapan. Misal gini, kalau nanti 6 ditambah lagi menjadi 7. Andai kan 6 itu sudah bersih ya, maka ditambah 1 usapan lagi menjadi 7. Itu untuk fa'in birwit. Nah, ketika fa'in hasola biwitrin lam yusanna ba'dahu syai'un. Ketika sudah berhasil pada witir atau ganjil itu tidak disunahkan tambah lagi. Artinya kalau memang notoke bersih kuwi sudah 5 kali usapan, maka sudah cukup, nggak usah ditambahi lagi. Karena isu sudah memenuhi syarat kesunahan dalam istinja. Nah, karena enten dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila istajmara ahadukum falastajmir witron. Terus ketika pepero salah sijine kowe kabeh dengan peper sing ganjil. Jadi ya bener. Sampun nggih. Pun jam ini. Nggih. Nggih. Saking kawula kintenipun cekap ingkang kawula waos wonten kitab punika. Kok bilih kathah lepatipun atur saking awal akhir kula nyuwun kungipun pangapunten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan mendengar setia radio Wajah FM di manapun berada, kita masih akan melanjutkan untuk jumpa kita di sore hari. Setelah tadi untuk sesi yang pertama yaitu bacaan Tausiah Ibnu Qasim
Nanti masuki season yang kedua yaitu tanya jawab agama. Dan warga Nahdien pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada, satu informasi juga untuk warga Nahdien. Untuk sore hari ini ada sebuah informasi terkait dengan kegiatan, hadiri dan ikutilah takdim Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga rutinan pengajian Nasyaidul Ibad. Bersama Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, Habib Nakib bin Abdullah Asgaf, Habib Fahmi bin Abdullah Asgaf, Habib Nadib bin Abdullah Asgaf, dan juga Bupati Ponorogo Haji Sugiri Sancoko SEMM, yang dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis malam Jumat tanggal 28 September 2023, mulai pukul 19.30 ba'da Isya sampai dengan selesai, bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Hasanul Hidayah, Duko Meranggen, Desa Bajang, Kecamatan Balong, Ponorogo. Dan insya Allah acara ini nanti akan disiarkan secara langsung oleh 100,9 Radio Aswaja FM menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin. Demikian satu informasi untuk warga Nahdien semuanya, dan kita nanti akan lanjut kembali di season berikutnya tanya jawab Islam ya. Tapi sebelumnya kita akan break dulu untuk beberapa lantunan irama dari Habib Syekh dan juga beberapa pariwara yang kita hadirkan untuk warga Nahdien semuanya. Jadi pastikan aja untuk warga Nahdien tetap simak dan stay tune terus di 100,9 Radio Aswaja FM menyapa umat dengan Islam rahmatan lil alamin.
Cemplene kuwi arep kok tuntun nang ndi lho, Mbak? Iki lho, Le. Arep tak irone listrik. Waduh, kok dijolne setrum. Lah piye lho? Pasang listrik sik urung pan, kok wis ditagih bayaran wae to ya. Aku kan galau. Ora usah galau, Mbah. Yen sampean badhe pasang listrik enggal, tindak dateng CV Sri Kandi Listrik. Pemasangan prosesnya gampang. Pembayaran saged dipun angsur utawi dipun kredit, Mbah. Lan ugi dipun sesuaiaken kemampuanipun. Sakderenge listrik nyala ya durung dipungut biaya, Mbah. Apa meneh saiki ana program maksimal 7 dina listrik wis nyala. Wah, tenanan kuwi. Mbokne cemplene dhewe kena nggih pasang listrik, Mbokne. Bukan, Mbokne. Memang benar, bagi Anda yang kepingin pasang listrik baru, segera saja datang di CV Sri Kandi Listrik. Proses mudah, pembayaran bisa diangsur sesuai kemampuan. Maksimal 7 hari, listrik langsung nyala. Daftarkan segera di CV Sri Kandi Listrik, Jalan Godang nomor 71A, Patian Kidul, Siman, Ponorogo. Telepon 0352 482 456. Handphone 081 335 707 097. Ingat, hanya di CV Sri Kandi Listrik. Listrik menyala baru bayar. Amung nyimpen ing awang-awang, kapan iso kaleksanan? Ki apa to, Bu? Kok jok awang barang ki ngimpi piye? Oh, niku lho Bapak. Sejatosipun kula niku pun kepengin sangat tindak dateng Mekah umroh sesarengan kalih panjenengan. Tapi kek pripun lan daftare nggih dateng pundi? Wis ngene ae, Bu. Ayo, daftar wae ning NU Cabang Ponorogo. Wis to, fasilitasé komplit lan bener-bener terpercaya.
Untuk mengobati kerinduan bersimpuh ke Baitullah, tunaikan ibadah umroh dan haji Anda bersama Asosiasi Bimbingan Haji dan Umroh UNU Cabang Ponorogo. Bukan janji atau halusinasi, insya Allah siap mengantarkan Anda ibadah umroh dan haji yang mandiri. Anda akan dibimbing oleh para kiai yang mumpuni dalam praktek maupun teori yang akan menjaga, mengawal, membina dan memperkuat akidah jamaah umroh dan haji di Tanah Suci. Dengan fasilitas perlengkapan umroh, mutawif, dan pemandu yang berpengalaman, air zam-zam, makan 3 kali sehari menu Indonesia, ziarah di Makkah dan Madinah, serta masih banyak lagi yang lainnya. Segera daftarkan diri Anda di kantor cabang NU Ponorogo, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 60 Ponorogo. Telepon 0823 0229 9649 atau Studio Radio Aswaja FM Ponorogo.
سداد وفخار نلت فيه اليتيمة العصماء Terima kasih untuk warga hadirin pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada. Kita lanjut kembali untuk program kita sore hari ini di program Basul Masail bersama dengan Lembaga Basul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Progo. Dan juga tak lupa ucapkan terima kasih untuk yang saat ini mendengarkan di radio analog di 100,9 MHz Radio Aswaja FM atau juga mendengarkan kita di live streaming juga. Kita ucapkan selamat sore untuk yang ada di Surabaya, di Jakarta, kemudian juga ada di Magelang, ada di Surabaya lagi, di Ponorogo, di Bogor juga. Terima kasih untuk kesetiaan Anda semuanya yang mendengarkan siaran dari kami. Dan mohon maaf, ini ada beberapa yang tidak bisa saya sebutkan untuk posisi kotanya kurang jelas ya. Atau juga untuk warga Nadine saat ini menyimak juga di kanal YouTube-nya Aswaja PCNU Ponorogo. Kita ucapkan selamat sore juga. Anda bisa menyaksikan tayangan Basul Masail setiap sore ya. Setiap sore di kanal YouTube-nya Aswaja FM Ponorogo. Ya, Aswaja FM PCNU Ponorogo. Baiklah warga Nadine pendengar setia Radio Aswaja FM dimanapun berada, kita masuki sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Dan sore hari ini kita sudah ada yang masuk dan yang ingin bergabung lainnya, monggo silakan di WhatsApp-nya di nomor 0823 3423 2299 0823 3423 2299. Kita tunggu kebersamaannya. Satu pertanyaan dari yang ada di Badekan ini ya. Ini ada Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada satu pertanyaannya. Bagaimanakah untuk hukumnya kita beristinja dengan menggunakan tisu basah? Tadi di awal disebutkan tisu kering ya, Gus ya. Iya. Nah, ini bagaimana dengan tisu basah ini, Gus? Monggo disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tisu basah, kita tahu tadi bahwa syarat benda yang bisa digunakan untuk istinja yang selain batu itu tadi ada 4, yaitu jamidin, tohirin, jamidin yang ada catatan ghaira apa gitu narutubatin tanpa ada lembab, terus tohirin koliin ghairi muhtaram. Jadi kalau kita analisa bahwa tisu basah itu apakah masuk dalam syarat 4 itu tadi, yaitu tidak, karena itu ada basahnya. Itu jamid itu yang unsur padat. Kalau ada unsur cairnya, yaitu basah atau lembab, lah itu berarti tidak memenuhi syarat. Yang harus benda padat, harus benda padat. Murni benda padat, tidak
kena benda yang cair seperti itu tadi. Iya. Apa tisu basah itu kan ada cairnya, ada basah-basahnya. Ini ku tidak memenuhi syarat, harus tisu kering. Harus tisu kering. Itu. Ada tambahan dari Gus Misbah? Oh, Gus Misbah. Gus Faris. Ya, intinya gini. Kenapa kok kalau basah itu tidak boleh? Justru nanti yaitu nanti najis yang teng mahale ini tempat keluarnya najis itu yang ada sisa-sisa najis nanti malah melebar kemana-mana. Ngantos nopo niku melebar nopo ngantos lepas atau keluar intikal pindah dari tempat keluarnya. Jadi tidak membersihkan, justru malah meratakan najis. Jebret kemana-mana. Jadi intinya untuk tisu basah tidak berkenankan untuk istinja gitu ya. Iya. Kalau itu. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana untuk beristinja dengan menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer. Iya. Itu yang disemprotkan itu yang agak kayak gel itu loh. Ya itu. Hand itu bukan air. Itu sabun itu. Aku lali hand sanitizer untuk biasa yang untuk corona. Corona dulu kayak semprot-semprotnya itu loh. Ya itu kan ya kita kembali ke awal. Jadi itu kan bukan air. Iya, bukan air. Iya. Itu meskipun suci tapi kan tidak bisa mensucikan. Itu tidak menjadi sarana syarat untuk menjadi mensucikan. Bahkan gini, kalau kita kembali menghilangkan najis ya. Menghilangkan najis pertama kali kan harus tuntas dulu menggunakan air ya. Itu kita lepas dari masalah istinja. Kita lepas dari istinja itu kita harus menggunakan paling pokok menggunakan air. Baru kalau sudah bersih itu pakai sabun atau pakai sabun itu termasuk hand sanitizer itu juga sampai gak iso ngomong, gak kulino nih. Kayak lali. Itu nggak masalah, tapi harus tuntas dulu pakai air. Nah, sedangkan tadi sabun tadi itu bukan air, meskipun cair tapi itu bukan air, meskipun suci tapi tidak bisa mensucikan. Andai kan ada air, kenapa nggak memilih air kok pakai hand sanitizer gitu? Kenapa kan gitu? Kalau pakai air lebih murah, kenapa kok pakai yang lebih mahal? Justru itu tidak mentuntaskan najis itu sendiri. Toh nanti kalau sabun itu kemungkinan tidak menghilangkan, tapi cuma menutupi situasinya apa najis itu sendiri, baik atau rasa, bau atau warnanya. Mungkin itu saja. Oke. Gus Misbah. Gus Misbah, monggo. Sampun cekap niku pun sudah jelas ya semuanya itu. Sudah jelas ini ya. Terus tadi ada juga pertanyaan dari Bu Anis tadi terkait dengan ini sudah mau habis sholat ya, sudah mau habis sholat dan belum sempat untuk berwudu untuk melaksanakan sholat, terus gimana ini? Maksudnya waktunya hampir habis terus belum sempat wudu, mau nututi sholatnya dulu. Oh iya. Habisnya waktu sholat itu, habis waktunya sholat itu mepet orang ini ku untuk melaksanakan sholat dan prepare atau cawis-cawis ngelakoni sholate, yaitu urusan syarat sahnya seperti wudu, menutup aurat itu juga dihitung dihitung waktu sholat. Waktu sholat. Jadi seumpama waktu sholat habis kurang 5 menit. Kurang 5 menit. Nah itu mesti sing diburu kudune sholatnya penuh. Seumpama ngasar ya 4 rakaat itu kan. Nah itu tidak bisa dihindari, harus melakukan wudu dulu, nutup aurat, ngresihi najis lan liya-liyane. Berarti 5 menit itu untuk sholatnya bukan hanya 5 menit, kurang dari 5 menit. Nah terus mungkin yang ditanyakan itu terus piye lek ku sholat, kan ngoten nggih, lek ku sholat piye? Ya tetap harus melalui dengan proses-proses yang seperti waktu yang masih banyak. Ya wudu sik, ya anu sik. Lah mengke lek ngantos kodok terus pripun ilang wektune,
wis lewat wektune lagi mari wudune lah itu resiko. Nah, itu maka yang dihindari itu harus ya kita harus ngowah-ngowahi bahwa sholat itu ada waktu afdol, waktu ada yang terakhir itu adalah waktu wujub. Waktu wujub itu bisa tidak bisa segala aktivitas harus dihentikan segera untuk melaksanakan sholat dan tata dan toto-totone nglakoni salat karo sak toto-totone ya sak wudune. Sak toto-totone niku 10 menit. Nah, waktu habis kurang 10 menit ya wajib semua aktivitas harus segera dihentikan, segera wudu, menutup aurat, segera wudu, membersihkan najis, menutup aurat, gelar sajadah, terus langsung sholat. Tidak boleh untuk melakukan aktivitas yang lain. Kalau sampai habis waktu belum sempat sholat, habis waktu tapi wes wudu, wes ya itu resiko ya harus perbanyak untuk istighfar itu. Mawon harus banyak. Kok teledor seperti itu kan? Kalau di tengah-tengah sudah tiba-tiba adzan. Tapi ya faktornya sebenarnya banyak. Kalau faktor keteledoran, nah itu harus perbanyak untuk istighfar. Ya entah itu kita itu sebagai manusia punya keteledoran atau tidak, memang manusia itu tempatnya teledor kan, itu tetap istighfar sing akeh kan. Lalu seumpama ada hal-hal yang dimakfu seperti turune tesih manjing duhur, bar salat duhur jam 1 turu. Lah kok bablas sampai maghrib. Nah itu dan tidak ada orang yang bisa diingatkan atau dipeseni aku gugaan gak enak. Lah itu keteledoran yang bisa dimakfu. Keteledoran itu namanya bukan teledor, memang ya manusiawi lah, namanya tidur dan ya kita nggak bisa toh, kita tidur harus bangun jam berapa itu bukan ranah manusia. Maka orang yang itu raful kolam. Ya ada tambahan Gus Haris? Ya saged lajengaken mawon. Jadi itu biasanya ada dalam istilah jadi waktu udri atau waktu daruri. Itu biasanya itu ketika orang haid sudah bersih dari haid atau bersih dari haid, kemudian itu cara menghitungnya gini. Tapi ya kados ingkang dipun dawuhaken Gus Misbah kalau wau harus rentetan yang menjadi syarat sahnya untuk sholat, perangkatnya itu harus terpenuhi dulu. Jangan buru-buru kurang beberapa menit kok waktu sudah hampir habis kok langsung melakukan sholat tanpa memenuhi syarat sahnya sholat, itu tidak boleh. Toh nanti yang akan terhitung seperti ini. Itu nanti ketika ketika sudah masuk sholat, andaikan itu tidak cukup 1 rakaat, nanti terhitung itu sholat qadha. Tapi kalau sudah 1 rakaat, meskipun yang rakaat yang berikutnya itu masuk pada waktu yang lain, artinya itu sudah termasuk ada. Contoh gini, jam 6 kurang 5 menit, ada orang itu jam 6 kurang 5 menit, terus kemudian berhenti haidnya. Ini contoh orang haid. Nah, kurang 5 menit itu cukup untuk mandi dan mungkin ya mandi bersuci, terus kemudian mandi pakai nutup aurat, terus kemudian melakukan sholat, bersuci dan melakukan sholat. Kok tidak sampai saat dapat 1 rakaat kok sudah azan maghrib. Nah, sudah azan karena jam 6 sudah azan maghrib, maka itu terhitung sholat qadha. Tapi kok sudah dapat 1 rakaat, meskipun yang 3 rakaat asar tadi masuk pada waktu maghrib, syaratnya batasannya sudah dapat 1 rakaat, itu terhitung sholat ada. Baik, terima kasih. Sekarang sudah ada di 17.29 kumandangatan maghrib, nanti di pukul 17.32. Sebelumnya kita barokah doa untuk Gus Kang Sepuh. Gus Haris. Semoga
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa sayyidil awwalin wal akhirin kulli sabada jamil hamdulillah rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan Amin. yuafi ni'mahu yakafi majdah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Amin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih untuk Gus Haris dan juga ada Gus Misbah yang sudah hadir di sore hari ini atas kesediaannya, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di hari Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Warga Nadine pendengar setia Radio Semanjai FM dimanapun saat ini berada, sekali lagi informasi saat dikumandangkan adzan salat maghrib untuk Ponorogo dan sekitarnya hari ini jatuh ya, tepatnya di hari Kamis tanggal 28 September 2023, jatuh pada pukul 17:32 ya. Saat lagi nanti kita kumandangkan adzan salat maghrib untuk wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Dan marilah acara sore hari ini di program kajian bersama LBM ya, Lembaga Bahasa Masal Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo, sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya Farhan yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايا صلوات. Warga Nadine mendengar setia Radio Semanjai FM dimanapun berada, saatnya kita kumandangkan adzan salat maghrib untuk wilayah Ponorogo dan sekitarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah.